Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Di sini, kami akan menjelaskan bagian-bagian sel, yakni ada dinding sel, membran sel, mitokondria, nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, vakuola, lisosom, dan sentriol. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Fungsinya untuk menentukan bentuk, kekuatan, serta dukungan terhadap tumbuhan. Yang kedua ada membran sel. Membran sel merupakan membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Fungsinya untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Fungsinya untuk memperbaiki membran sel serta memiliki peran penting dalam pengolahan hasil oleh retikulum endoplasma. Keempat ada kloroplas. Bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Fungsi kloroplas yakni sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kelima ada vakuola. Vakuola merupakan organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Fungsi pada sel tumbuhan diantaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostasis. Dan yang terakhir ada lisosom. Lisosom merupakan organel subselular yang ditemukan di hampir semua jenis sel eukariotik. Fungsinya untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Berikut adalah contoh tumbuhan dan bagian-bagian selnya. Bagian-bagian sel yang terdapat di pohon mangga diantaranya ada dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Sedangkan bunga matahari terdapat dinding sel, badan Golgi, vakuola, dan lisosom. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan penyusun struktur kehidupan yang paling kecil atau paling sederhana. Sel tumbuhan juga memiliki bentuk yang tetap, karena memiliki sel sehingga gerakan-gerakan membran sel terbatas. Struktur sel hidup merupakan ruang sel yang berisi nukleus, sitoplasma, dan antar selnya dibatasi oleh dinding sel. Sel tumbuhan juga memiliki organel-organel yang tidak ditemukan di dalam sel hewan, seperti vakuola, plastid, dinding sel, dan stomata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.